warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, supaya kegiatan kita, pembelajaran kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan KM untuk memimpin berdoanya. Dulu secara berat, dulu belajar, doa mulai, doa selesai. Oke, baik, saya dulu untuk kelas 10 NPL 1. Kemudian Anda, Sandi Fauzan, mana Sandi? Sakit? Sandi Fauzan sakit berarti ya? Udah ngasih tahu ke siapa tuh kamu, Arif? Berarti yang tidak hadir hari ini hanya Sandi Fauzan ya. Sakit, mudah-mudahan kalau misalkan dia sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Ya, saya buka masker dulu untuk supaya suara saya lebih jelas pertemuan ini. Nah, terkait kesehatan, memang itu sekarang menjadi hal yang perlu kita jaga ya. Terlebih lagi pandemi yang belum juga selesai sampai saat ini, walaupun kalian sudah divaksin, sudah melaksanakan vaksin, ada yang vaksin 1, ada yang vaksin kedua. Nah, tapi tetap walaupun sudah divaksin, COVID tetap ada dan COVID tetap akan bisa menyerang. Nah, sekalipun kitanya sudah divaksin, apalagi yang belum divaksin. Nah, tapi yang sudah divaksin mungkin efek dari kalau misalkan ya amin gitu ya kita terkena COVID misalkan, mungkin efeknya tidak akan terlalu besar dibandingkan dengan orang yang belum pernah vaksin sama sekali. Dan ini merupakan pertemuan kita yang menjelang akhir-akhir. Setelah beberapa pertemuan yang lalu, ini merupakan pertemuan yang ke-14 ya. Nah, di pertemuan yang ke-14 ini sebentar lagi kita akan menghadapi penilaian akhir semester. Yang direncanakannya itu 2 minggu yang akan datang kita akan melaksanakan PAS. Nah, maka dari itu persiapkan dari sekarang terkait pelaksanaan PAS. Jangan sampai nanti ada nilai yang bermasalah, apalagi ada nilai yang masih merah di raportnya. Itu kalian harus persiapkan. Materi yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya dibuka lagi. Jika pembelajaran kita secara luring, dicek lagi. Jika pembelajaran kita secara daring, dibuka lagi di Google Classroom-nya atau di Sims kita, di aplikasi LMS kita. Nah, silakan kalian cek terus di sana, pelajari lagi. Jika ada yang tidak mengerti atau ada yang perlu didiskusikan kembali sebelum pelaksanaan PAS, itu boleh kita adakan diskusi ulang. Ya, kita boleh melaksanakan diskusi secara virtual. Oke, sebelum kita ke pembelajaran hari ini, ada yang masih ingat nggak pelajaran kita atau materi kita pada 2 minggu yang lalu? Kayak Anggara deh. Coba Anggara, apa materi kita 2 minggu yang lalu? Maaf Pak, izin jawab. Materi sebelumnya mengenai struktur kontrol percabangan bertingkat dan bersarang Pak. Oke, ya, tuh berarti masih ingat ya bahwa pertemuan kita sebelumnya mengenai struktur kontrol percabangan bertingkat dan bersarang. Saya suka agak-agak serem kalau misalkan kita berbicara masalah kontrol suka belepotan ya. Struktur kontrol percabangan bertingkat dan bersarang. Kalau kemarin tidak belajar struktur kontrol percabangan, sekarang struktur kontrol perulangan. Tapi sebelum kita lanjut ke materinya, saya ingin tahu dulu terkait pemahaman kalian mengenai apa yang sudah kita pelajari dan apa yang akan kita pelajari di pertemuan ini. Nah, saya akan adakan pretest terlebih dahulu. Maka dari itu, silakan kalian buka komputernya. Kalau misalkan komputernya connect internet, silahkan pakai komputernya. Kalau komputernya tidak connect internet, boleh pakai handphonenya. Kalian ketikkan di URL-nya bit.ly kemudian /pretest 1811 ya. Sekarang kalian ketikkan dulu di browsernya bit.ly pretest 1811 untuk mengerjakan pretestnya terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke materi. Kalian pengetahuannya adalah kalian bisa menerapkan struktur kontrol perulangan dalam bahasa pemrograman. Kemudian di kalian keterampilannya kalian bisa membuat kode program dengan menggunakan struktur kontrol perulangan. Tujuan pembelajaran kita ada 4 ya. Yang pertama adalah kalian bisa
menerapkan statement atau perintah untuk struktur kontrol perulangan sederhana. Lewatannya ngomongnya ya, ini agak sulit, perulangan. Sebenarnya lebih enak pakai bahasa Inggris sih, looping. Nah, gitu. Kalau bahasa Indonesia struktur kontrol perulangan. Kemudian kalian juga bisa menganalisis bagaimana cara penerapan struktur kontrol perulangan. Kemudian yang ketiganya kalian bisa merancang aplikasi dengan struktur kontrol perulangan dan kalian bisa membuat aplikasi sederhana menggunakan struktur kontrol perulangan. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan tercapai sesuai dengan waktu yang sudah kita tentukan. Oke. Ini ada ilustrasi kasus. Misalkan kalian disuruh menulis, saya suruh nulis. Menulisnya adalah saya cinta Indonesia. Nah, menulis saya cinta Indonesia, tapi sebanyak 20.000 kali. Kira-kira capek nggak? Pegel nggak di kanan? Pegel. 20.000 kali berapa lebaran kalau misalnya ditulis di dalam sebuah kertas? Hanya menulis saya cinta Indonesia. Saya cinta Indonesia, saya cinta Indonesia, dan seterusnya. Nah, dengan adanya struktur kontrol perulangan ini, hal-hal yang seperti ini itu bisa diatasi tanpa harus tanpa kita harus menulis berkali-kali. Oke, seperti itu. Ya. Nah, jadi apa struktur kontrol perulangan? Struktur kontrol perulangan itu adalah perintah untuk mengulang suatu perintah lain dengan atau jika suatu kondisi tertentu terpenuhi. Nah, artinya jika ada suatu perintah, misalkan seperti tadi, diperintahkan adalah kalian harus menulis sebanyak 20.000 kali, yaitu saya cinta Indonesia. Maka dengan struktur kontrol perulangan kita hanya cukup menulis satu kali dan kita tentukan sendiri mau berapa kali tulisan itu kita ulang. Itu gunanya struktur kontrol perulangan. Sehingga dengan adanya ini menjadi sesuatu atau menyimpulkan kita dalam setiap perintah atau mengefisienkan kita setiap perintah. Dengan adanya struktur kontrol perulangan. Jadi gimana hasilnya kalau misalkan ini menggunakan perintah increment, ya? Kalau menggunakan perintah increment, maka hasilnya adalah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai dengan 10. Ini increment, jadi bertambah 1. Ya. Kalau misalkan perintah decrement gimana? Nah, ada lagi perintah decrement namanya decrement. Kalau perintah decrement adalah perintah yang dimulai dari terbesar ke kecil. Ketika ingin mencetak dari angka 1 sampai 10 dengan perintah decrement, maka hasilnya adalah menjadi 10, 9, 10 sampai 10. Paham ini? Apa perbedaan increment dan decrement? Ya. Apakah 10 lebih dari 1? Ya. Itu tuh. Nah, jadi kesehatan aja jadi semangat untuk kalian lagi tundur nih kesehatan aja. Apakah 10 lebih dari 1? Ya, karena 10 lebih dari 1 maka perpulangan ke, nah ke-nya teh karena yang tadi 10 ya berarti ke 10. Oke, bukan di plus, J plus, J min. J-nya 10, J min itu berarti min 1. 10 kurang 1 berarti berapa sekarang? 9. Naik ya? Naik. J-nya berapa sekarang? 9 karena sudah J min ya. J-nya 9. Di looping lagi tuh. While J lebih dari 1, apakah 9 lebih dari 1? Ya. Apakah 9 lebih dari 1? Ya. Ya. Maka tampilkan perulangan ke berapa sekarang? 8, 9. Kan belum masuk ke sini. Nanti kalau udah masuk ke sini baru jadi 8. Sekarang mah rigil kene. Berarti berapa tadi? 9. Cepat lah 9. Lanjut ke J min. Berarti sekarang J-nya jadi berapa? 8. Nah, naik lagi ke sini. Ulangi lagi. Apakah 8 lebih dari 1? Iya. Maka cetak perulangan ke 8. Ya. Nah, di LKPD-nya seperti biasa, kalian bisa ditulis
kalian, ya. Nama kalian, kemudian kelasnya, masukin namanya, nama lengkap, bos. Nama lengkapnya dimasukin, kemudian kelasnya juga. Hari silakan dimasukin dulu nama lengkap kamu, kemudian kelasnya. Silakan coba dibaca dengan keras. Hari deh yang paling depan ya. Hari baca permasalahan yang ada di LKPD. Oke, silakan. Daru ingin mencetak nomor antrian dari 1 sampai 30. Tetapi Daru hanya diperbolehkan mencetak bilangan genapnya saja. Oke, ya. Jadi kasusnya adalah Daru itu ingin mencetak angka dari 1 sampai dengan 30, tapi hanya angka genapnya saja. Sudah selesai? Enggak? Ya. Kalau sudah selesai, masih ada 1 menit juga ya. Masalah ya, daripada nungguin nggak jelas misalkan karena udah selesai. Udah dipastikan LKPD-nya benar, maksudnya di jalannya nggak ada error. Ya. Masalah hasil nanti saya akan periksa terkait LKPD ini. Saya akan cek nanti di sini langsung. Tapi yang terpenting adalah tidak ada error. Kalau tidak ada error kan saya jalani lancar, nanti saya periksa di sini. Tapi kalau misalnya sudah ada error, nggak usah diperiksa lagi. Kalau aplikasinya juga ada error, gitu kan. Soal hasilnya nanti sesuai dengan perintah atau tidak nanti saya akan cek. Ya. Oke, ya. Nah, sebelum diakhiri pertemuan kita kali ini, ada nggak di sini yang mau menyimpulkan pertemuan kita? Turun dulu ya, sekali lagi. Saya agak pusing nih lihatnya. Ada nggak yang mau menyimpulkan dari pertemuan kita kali ini? Saya masih agak suasana hati perempuan. Tanda saja kan, silakan. Mama sebelumnya izin menjawab. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu menerangkan tentang struktur kontrol perulangan yang terdiri dari for, while, dan for each. Tetapi yang kita pelajari hari ini yaitu tentang while. Oke, bagus ya, tepuk tangan untuk tanda. Betul ya. Jadi pertemuan kita hari ini adalah mengenai struktur kontrol perulangan. Ya, di mana perulangannya itu adalah banyak, ada for, ada while, ada for each, ada do while dan seterusnya. Tapi yang kita pelajari hari ini hanya struktur kontrol perulangan. Struktur perulangan. Hanya struktur kontrol perulangan while maksudnya itu ya. Jadi yang kita pelajari hari ini hanya while saja. Ya. Oke ya. Nah nanti setelah ini di rumah kalian masing-masing, ya, seperti biasa tugasnya sebagai pengganti post-test kita. Nah itu kan. Maksudnya kalian kerjakan di Google Classroom-nya. Saya sudah upload juga di Google Classroom-nya mengenai post-test struktur kontrol perulangan seperti apa gitu, hasilnya. Apakah apa yang saya sampaikan dari mulai awal sampai tadi yang disimpulkan oleh Tanda sudah sesuai dengan yang saya harapkan? Artinya kalian sudah memahami mengenai struktur kontrol perulangan atau belum? Nah, itu nanti akan terukur juga di post-test. Ya. Kalian kerjakan di Google Classroom-nya. Itu di waktunya hanya 2 hari ya. Saya hanya setting 2 hari di Google Classroom-nya. Jadi kalian bisa mengerjakan mulai dari hari ini sampai dengan besok ya. Jadi terakhirnya itu adalah malam Sabtu jam 23.59. Kenapa saya nggak sampai ke malam minggu? Malam minggunya mungkin kalian akan gunakan untuk hiburan dengan keluarga kalian masing-masing ya. Itu saya bukan untuk pacaran, untuk liburan dengan keluarga kalian masing-masing. Oke ya, itu yang harus kalian kerjakan di rumah. Dan nanti yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya adalah masih seputar perulangan, tapi perulangannya adalah perulangan bertingkat dan bersarang. Itu saja mungkin di pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini
ada manfaatnya buat kita semua. Mudah-mudahan kalian semua paham dengan apa yang saya jelaskan. Kemudian juga nanti ini bisa menjadi bekal kalian, khususnya di kompetensi kalian RPL. Ya. Baik, itu saja. Sebelum kalian selesai mata pelajaran ini, silakan kalian pimpin doa terlebih dahulu. Duduk yang berat. Berulang berulang. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang dan jangan lupa dimatikan komputer. Sampai jumpa lagi nanti pertemuan berikutnya.